politik tidak lagi menjadi kekuatan tunggal dalam proses pemenangan kontestasi politik, pemilihan legislatif, ataupun pemilu kepala daerah. Partisipasi civil society perlu juga diperhitungkan. Civil society yang dimobilisasi karena adanya partisipasi otonom yang muncul dari dalam hati maupun partisipasi karena dorongan ataupun arahan dari pihak lain seperti kata Samuel P. Huntington. Lalu bagaimana dengan Tuban? Prinsipnya sama saja. Apalagi Kabupaten Tuban termasuk salah satu arena pertarungan suara nasionalis religius. Bagaimana harus memenangkan kontestasi, bagaimana harus mencuri suara dari luar konstituennya. Civil society itulah yang harus masuk radar mereka. Bisa ormas ataupun organisasi yang tentunya harus bersifat sukarela, otonom, serta terikat tatanan hukum ataupun seperangkat aturan bersama. Partai politik yang berkompetisi, kelompok dinasti politik, ataupun kelompok pembaharu sama saja tidak perlu diperdebatkan. Parpol harus pintar-pintar menggandeng kelompok civil society jika mau mengakhiri pesta demokrasi pilkada dengan sukacita. Cukup sampai di situ? Tentu belum. Akan lebih menguatkan jika saja bisa menggait figur yang menjadi representasi civil society itu. Bisa diterima di dalam dua kelompok. Kelompok putihan atau religius yang dekat dengan ulama, juga diterima kelompok abangan ataupun nasionalis. Yang juga harus menjadi catatan penting, figur yang dicalonkan menarik simpati pemilih, menarik suara kelompok civil society. Toh pada dasarnya, demokrasi adalah menyepakati kemenangan dengan suara terbanyak. Tidak peduli dari mana asalnya, berjaket partai ataupun tidak, jika mendapat suara terbanyak, maka berhak menyandang status juara. Karena maju untuk menang, bukan untuk jadi pecundang.